Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya muallima Ibrahim al-hikmah 'allimna. Alhamdulillah jamaah sekalian, pendengar yang mulia, kita dapat bertemu di sini untuk sama-sama menuntut ilmu dengan tema yaitu puasa mengajarkan kesederhanaan dan kemandirian. Kita sudah hafal ayat tentang kewajiban puasa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diharapkan untuk sampai pada derajat takwa, karena takwa itulah kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Takwa di sini akan mengajarkan kesederhanaan, atau puasa menyampaikan kita pada pembelajaran tentang sederhana. Sederhana bukan berarti tidak mewah. Sederhana adalah al-istighna an ghairillah, maksudnya cukup, kita mencukupkan diri atau tidak membutuhkan orang lain. Itu arti kesederhanaan. Ini yang harus kita pahami. Maksud kita adalah apa yang wajib kita lakukan, itu yang kita lakukan dan kita syukuri. Sebagai contoh, misalkan kita mempunyai sarung atau celana, itu yang menutupi aurat kita. Itu merupakan kesederhanaan yang harus kita syukuri. Daripada kita mempunyai misalkan mobil Alphard yang mewah, tapi kita tidak sarungan, seperti itu. Itu tidak logis. Mana yang kita pilih? Apa mempunyai Alphard tapi tidak sarungan, atau kita sarungan tapi tidak punya Alphard? Nah, ini merupakan konteks kita dengan puasa ini, kita diajarkan tentang kesederhanaan apapun itu. Makanan kita, kehidupan kita, dan apapun itu untuk kita bersyukur. Ada sebuah perkataan Imam Junaid al-Baghdadi yang menyatakan bahwasanya ketika ditanya tentang makanan yang enak, maksudnya apa lauk yang enak untuk dimakan, apa jawaban beliau? Jawaban beliau, wa idamuhu al-ju', maksudnya ikan atau lauknya itu adalah lapar. Jadi sebenarnya kemewahan itu tergantung pada tingkat kita lapar. Lapar itu yang membuat kita nikmat dalam makan. Jadi tidak memandang tempat, tidak memandang makanan apa dan segala macamnya, tapi ketika kita lapar, kita akan menikmati makanan itu apa adanya. Itu yang penting. Jadi tidak kita diribetkan dengan kita harus dilesehan, misalkan untuk kita harus kenyang kita makan sate sehingga kita harus bahagia, seperti itu. Tidak. Bagaimana kalau lesehan itu tutup atau ramai misalkan? Apa kita tidak bahagia? Seperti itu. Nah, konsep kesederhanaan inilah yang mestinya kita diajarkan dengan puasa ini. Ada sebuah cerita itu Abu Nawas pernah mengunjungi sebuah resepsi pernikahan atau walimatul arsy. Itu beliau memakai pakaian yang biasa. Kemudian dan tidak ada yang menyuguhkan makanan kepada beliau, biasa saja, tidak ada yang menghormati beliau, tidak ada. Tapi ketika beliau balik kembali pulang, kemudian memakai pakaian yang necis, pakai jas, pakai sorban, pakai segala macam, dan menggunakan mobil atau kuda yang mewah pada saat itu, datang ke resepsi tersebut, mereka dihormati. Maksudnya beliau dihormati, mereka menghormati beliau, menyuguhkan makanan, minuman dan segala macam. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Nawas? Abu Nawas memasukkan minuman itu ke kantong jasnya, kemudian makanan itu juga ditumpahkan kepada pakaiannya dan segala macam. Orang-orang di sana itu bertanya, "Loh, mengapa engkau melakukan itu?"
Yang kalian hormati ini adalah jas, yang kalian hormati adalah sorban, yang kalian hormati adalah topi ini, yang kalian hormati. Seperti itu. Kita seringkali melupakan esensi. Nah, terutama masalah puasa itu masalah kesederhanaan. Apapun yang kita berbuka, apapun menunya, pasti kita akan bahagia. Mengapa? Karena saatnya kita lapar. Itu sebabnya sabda Nabi, lis-shaimi farhatani. Untuk orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Pertama adalah ketika dia akan berbuka puasa. Mengapa? Karena lapar. Jadi apapun menunya, pasti kita akan menikmati itu semua. Dan sangat bersyukur sekali itu. Dan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih. Maksudnya ketika kita bertemu Tuhan kita, Allah kita. Nah, mungkin ketika makanan itu secara kasat mata, secara itu merupakan fisik kita, makanan fisik kita, itu akan terasa dia. Nah, makanan jiwa kita itu adalah bertemu Tuhan kita. Itu sebenarnya yang kita harus belajar sampai pada menikmati kebertemuan kita dengan Allah atau ma'iyatullah, bersama Allah selalu. Nah, ini yang mungkin kita harus belajar sehingga ketika kita salat, ketika kita Allahu Akbar, kita menuhankan dan membesarkan Tuhan kita, maka semua persoalan kehidupan kita itu kecil dia, sehingga kita akan bahagia. Ketika kita sujud, kita berdoa bahwasanya kita menuhankan dan hanya Allah yang berhak untuk disujudi, seperti itu. Nah, ini yang harus kita nikmati dan belajar menikmati ketika berpuasa itu. Itu sebabnya Imam Ali karamallahu wajah mengatakan apa? Kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Seperti itu. Itu pernyataan Imam Ali. Apa artinya? Bahwasanya sebenarnya cukup bagiku engkau Tuhanku ya Allah. Cukup. Mengapa? Tuhanku yang tidak membutuhkan makan. Bagaimana mungkin kalau misalkan siapa? Atau rektor saya, atau misalkan presiden saya, atau apa yang saya tuhankan, atau Fir'aun yang saya tuhankan, yang ketika dia tidak makan pun dia akan lemas, mati dan seperti itu, akan lemah seperti itu. Nah, ini adalah Tuhan yang memberikan kita makan dan tidak membutuhkan makan untuk dia. Dia adalah Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan bahkan memberikan seluruh rahmatnya itu untuk makhluknya. Jadi cukup Allah itu Tuhanku. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Cukup sebenarnya aku ini kebahagiaan, kebanggaanku itu menjadi hambamu wahai Tuhanku. Sebenarnya cukup. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Aku sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan kita. Nah, cara kita mensifati atau cara kita belajar untuk sampai pada tingkat kenikmatan bersama Tuhan kita adalah kita mensifati sifat-sifat Tuhan kita. Dalam pernyataan ada dalam Al-Quran dibilang walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama atau sebutan-sebutan yang sangat mulia, sangat baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya. Contohnya misalkan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, ketika kita miskin, kita yakini bahwasanya Ar-Razzaq, Allah itu pemberi rizki. Pemberi rizki dalam pengertian bahwasanya Allah itu selalu memberikan rizki. Selalu. Ar-Razzaq itu kata tasydid yang ketika kita berbuat maksiat pun kita akan dikasih. Ar-Razzaq itu dikasih. Nah, itu yang kita amalkan bahwasanya kita yakini Tuhan kita, Allah kita itu merupakan pemberi rizki yang tidak ada yang lainnya, seperti itu. Dan juga bahwasanya hal-hal yang lain misalkan tentang kemandirian, sifat Tuhan Al-Qayyum, yaitu berdiri sendiri. Nah, inilah yang kita harus patut teladani tentang kemandirian. Bagaimana Allah tidak meminta tolong kepada siapapun untuk membuat bumi dan langit misalkan. Membuat apapun tentang ciptaannya, tidak. Seperti itu. Itu hal-hal sederhana untuk menantang Tuhan-Tuhan yang dianggap oleh manusia itu mana? Coba, apa yang Tuhan-Tuhan yang engkau sebutkan, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bantu
Tuhan untuk membuat langit dan bumi ini? Tidak seperti itu. Nah, tentang kemandirian ada satu hadis yang ada dalam sebuah kitab, kalau tidak salah itu diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, menyebutkan afdhalun nas al-mu'min al-alim. Sebaik-baik manusia itu adalah pertama dia mukmin. Dia mukmin. Kita bersyukur kita sudah mukmin. Kita sudah muslim, kita sudah beriman. Itu adalah jaminan. Kemudian yang kedua adalah al-alim. Dia itu mempunyai pengetahuan, berpendidikan, kemudian mempunyai ilmu yang luas itu. Inihtija ilaihi nafa', apabila ia dibutuhkan oleh orang lain atau masyarakat atau oleh negara, dia siap untuk bermanfaat seperti itu. Wa inistugniya anhu agna nafsah, apabila dia tidak dibutuhkan, dia bisa mandiri. Dia tidak menjadi beban bagi orang lain. Ada salah satu hadis Nabi juga mengatakan, wala takunu kallan 'alan nasi. Jangan engkau menjadi beban bagi orang lain. Nah, ini mengajarkan kita tentang kemandirian, dan puasa ini menjadikan kita harus mandiri. Mandiri secara fisik kita untuk menjaga kesehatan kita, mandiri secara pikir kita, tentang mandiri secara kejiwaan kita untuk kita meneladani sifat-sifat Tuhan itu. Nah, ini hal-hal yang harus kita patut teladani dari sifat-sifat Tuhan kita yang kita agungkan, yang sehingga kita sampai pada derajat takwa tadi. Takwa yang harus kita sampai kepada takut kepada Allah. Takut bukan berarti kita menjauh dari Allah, tapi segan kita pada Allah. Segala hal yang sederhana, dan ketika kita menyederhanakan sesuatu itu, maka level kita sudah tinggi. Saya contohkan, seorang profesor ketika dia mengajar atau apapun itu, ketika dia menyederhanakan sebuah teori, menyederhanakan ilmu, itulah pada level tingkatnya profesor, seperti itu. Nah, inilah kita menjadi solusi bagi umat dan menjadi pribadi yang sederhana dan pribadi yang mandiri berkat puasa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.